pagi penonton setia Morning Call GPIB. Semoga kita semua sehat-sehat dan penuh sukacita. Bersama saya Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Jemaat di GPIB Marturia Jambi, Pospelkes Agape Mersam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami ingin mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dapat menguatkan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup itu, kami memohon. Amin. Saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan renungan pagi ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Tema perenungan yang diberikan oleh gereja kita pada pagi hari ini adalah bertanggung jawab atas diri sendiri. Pertanyaannya, kenapa kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan bantu kita menjawab pertanyaan ini dengan meminjam refleksi dari seorang psikolog asal Kanada bernama Jordan Peterson. Dalam satu bagian tulisannya dia catat, being responsible for our own life is important. Because if we take personal responsibility for ourselves, we will find a key to happiness. Sederhananya, Peterson mau bilang gini, kalau saudara-saudari mau bahagia, maka bertanggung jawablah terhadap dirimu sendiri. Karena, kata Peterson, itu kuncinya. Dan kita belajar di sini bahwa kebahagiaan itu nggak hanya soal materi, tetapi kebahagiaan itu sebetulnya dekat, dia ada dalam diri kita sendiri ketika kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, belajarlah untuk terus bertanggung jawab atas diri sendiri, karena di dalam itu ada kebahagiaan. Pembacaan kita, kitab Amsal pada pagi hari ini juga sebetulnya mau mendorong kita untuk terus belajar bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Khususnya, bagaimana diri kita ini bertanggung jawab untuk menjaga ajaran dan memelihara perintah Tuhan. Amsal menandai hal itu sebagai pedoman hikmat atau wisdom guide. Sampai-sampai orang yang membacanya mesti mengalungkan keduanya itu tadi pada leher dan menuliskannya di dalam hati. Itulah tanggung jawab umat kepunyaan Tuhan menurut Amsal. Nah, di balik itu semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada anugerah pertambahan usia, ada kesejahteraan, dan ada apresiasi dari Tuhan dan manusia, kata Amsal. Lalu kemudian dijelaskan oleh Amsal apa itu ajaran dan apa itu perintah Tuhan yang perlu dijaga dan dipelihara oleh umat kepunyaan Tuhan. Pada ayat yang selanjutnya, ayat 5-10, dikatakan bahwa ajaran dan perintah Tuhan itu percaya kepada Tuhan dan jangan murni mengandalkan diri sendiri. Itu yang pertama. Lalu libatkan Tuhan dalam segala hal. Lalu hidup takut akan Dia, menjauhi yang jahat, dan mempersembahkan syukur hanya kepada Tuhan. Itulah tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap umat kepunyaannya untuk dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya.
Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi pesan firman Tuhan pada hari ini belajar dari kitab Amsal. Mari kita terus belajar untuk membuat diri kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk menjaga ajaran dan memelihara perintah Tuhan. Nah, kita perlu mampu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk menjaga ajaran dan memelihara perintah Tuhan di dalam diri kita, karena itulah yang akan mendekatkan diri kita pada hikmat Tuhan. Dan hikmat Tuhan itulah yang akan membuat kita berbahagia. Jadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan harus ingat, jangan selalu bergantung sama orang lain untuk menjalankan pedoman hikmat ini. Steve Jobs katakan, kita tidak perlu menunggu orang lain untuk menjadi lebih baik. Waktu kita terbatas, jadi jangan buang waktu kita, kata Steve Jobs. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian halnya dengan kita. Bertanggung jawab tidak perlu menunggu orang lain, tetapi kita mulai dari dalam diri sendiri. Dan kalau kita sudah bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri, maka tugas kita berikutnya adalah mengingatkan orang lain untuk bertanggung jawab juga terhadap diri mereka sendiri, khususnya dalam menjaga perintah, khususnya di dalam menjaga ajaran sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dengan begitu kita jadi berkat buat orang lain. Buat orang lain belajar dari kita dengan penuh kesadaran, bukan kita paksa mereka. 7 kali 24 jam itulah kesempatan kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan untuk bertanggung jawab atas diri kita, melakukan yang terbaik seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah menguatkan iman kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, tolong sertailah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semua, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua.